Iya, saya kira itu pernyataan sesuatu yang biasa saja ya, yang berkaitan dengan seorang presiden memberikan sinyal, memberikan pesan kepada jajaran bawahannya, kabinet, menteri-menterinya gitu, agar bisa bekerja lebih sungguh-sungguh lagi. Apalagi hari ini kan sudah masuk setahun persis ya Ya. kabinet Pak Presiden Pak Prabowo ini. Jadi artinya 1 tahun ke depan sampai 5 tahun, saya kira Pak Prabowo memberikan pesan kepada jajaran kabinetnya harus bekerja lebih sungguh-sungguh. Dan kalau misalnya ada yang di luar ya, di luar jalur, ya tentu ancamannya adalah reshuffle. Dan itu kan sudah berkali-kali disampaikan ya. Pesan seperti ini udah saya ingat berapa kali, banyak sekali disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan soal teguran 1, 2, 3 sebetulnya ya itu tergantung Pak Prabowo juga. Jadi tanpa teguran pun Ya. ya, kalau kemudian dianggap Pak Prabowo sebagai presiden yang punya hak prerogatif itu perlu dan patut untuk diganti gitu ya, ya nggak ada, tidak harus ada teguran 1, 2, 3 gitu, Ya. ya bisa saja langsung diganti gitu. Ya itu sangat tergantung terhadap Ya. penilaian Pak Prabowo terhadap satu orang atau jajaran kabinetnya ya. Jadi ekstrimnya ya, tanpa alasan pun Ya. sebetulnya ya, kalau misalnya Pak Prabowo sudah menganggap tidak layak, tidak pantas gitu ya, seseorang untuk menjadi menteri atau berada di Ya. bawah jajarannya, ya beliau kapan saja itu bisa melakukan reshuffle tanpa melalui teguran 1, 2, 3, Hmm. karena di dalam peraturan perundangan tidak ada itu, ada SP1, SP2, SP3 dulu ya. 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 Mau hari ini, mau kapan, apa alasannya, itu yang paling tahu Pak Presiden sendiri, Pak Oke. Prabowo. Ya, saya kira kalau kita tidak bisa juga menduga-duga Ya. ya, apakah ada reshuffle lagi atau tidak gitu. Tetapi kan yang kita sama-sama tahu sampai saat ini masih ada menteri satu yang kosong ya. Ya. Nah, apakah kemudian nanti kita menunggu pengisian menteri, atau kemudian nanti akan ada pergantian lagi atau perombakan lagi? Sekali lagi, karena itu hak prerogatifnya seorang presiden, Ya. Ya. ya Pak Prabowo yang paling tahu itu, apakah kemudian ada lagi reshuffle, perlu atau tidak, dan seterusnya itu kembali kepada Oke. Pak Prabowo. Oke. Benar dan setuju, saya kira Ya. tadi underline-nya, karena untuk kepentingan bangsa dan negara, saya kira memang harus dibangun ya kabinet yang betul-betul punya performance yang bagus, punya kinerja yang bagus gitu. Dan memang kinerja itu pada akhirnya ya, walaupun kemudian nanti bisa terlihat ya di masyarakat, dirasakan di masyarakat, tetapi kemudian kan kunci penilaian terakhir itu ada di Pak Prabowo, di Presiden. Dan buat kami setuju siapa saja ya, bukan, tidak berdasarkan latar belakang dari mana saja. Kalau kemudian seseorang dianggap tidak baik kinerjanya gitu ya, atau kemudian tidak memenuhi harapan-harapan sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Pak Prabowo, ya kembali itu tidak ada alasan untuk kemudian tidak diganti. Ya, kami ada mekanisme tersendiri ya. Saya seperti yang saya ketahui, Ketua Umum Pak Bahlil itu relatif sering juga mengumpulkan menteri-menteri yang berasal dari Partai Golkar ya. Kami kan ada 8 menteri, ada 3 wakil menteri dan 1 kepala lembaga gitu. Dan itu kemudian membicarakan apa yang kemudian didapatkan informasi dari internal kabinet, dan kemudian apa yang kemudian akan disampaikan atau dikerjakan dalam kurun waktu ke depan setelah pertemuan itu. Jadi sebetulnya baik secara formal maupun informal, ya informalnya tentu saya kira Pak Bahlil sebagai Ketua Umum juga sering kan ketemu dengan kita semua, baik yang tidak di kabinet maupun yang ada di kabinet. Nah tentu dalam pembicaraan-pembicaraan informal saya kira juga pasti disinggung ya soal bagaimana apa yang sedang dikerjakan,
yang perlu dikoordinasikan, bagaimana mendorong semua agenda-agenda yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada masing-masing menteri itu harus bisa deliver ya, harus bisa dilaksanakan secara baik. Iya, saya kira ya macam-macam ya. Kalau yang menegur itu kan tentu kalau misalnya kelihatan sesuatu ada yang kurang ya. Saya tidak tahu persis ya apakah kemudian isi pembicaraannya itu bentuknya teguran atau kemudian menyampaikan pesan. Tetapi kan kalau tegur menegur ini kan yang paling punya hak itu kembali kepada Pak Presiden kan. Kecuali kalau Pak Presiden, Pak Prabowo memberikan pesan kepada Pak Bahlil untuk disampaikan kepada jalan kabinet lain, nah mungkin itu bisa dilakukan saja gitu. Tetapi saya kira kan pertama Pak Prabowo juga sangat terbuka kan selama ini. Kalaupun kemudian ada salah satu jajaran kabinetnya dianggap melakukan kekeliruan, saya yakin juga Pak Prabowo punya cara untuk menyampaikan teguran itu atau mengkomunikasikannya kepada yang bersangkutan. Ya. Baik itu secara individu langsung maupun juga kalau misalnya dia bagian dari jajaran partai politik, saya kira juga disampaikan melalui ketua umumnya masing-masing. Iya, itu sesuatu yang mungkin saja ya secara politik ya. Apalagi kalau misalnya tadi apakah ada profesional yang baru yang masuk menggantikan posisi katakanlah porsinya dari partai politik, itu sesuatu yang mungkin saja karena sekali lagi saya katakan itu hak prerogatifnya presiden. Nah tetapi kalau kemudian bicara tentang soal apakah partai politik yang selama ini sudah menyatakan dirinya adalah sebagai kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan, ya itu kembali ada pembicaraan atau diskusi politik ya. Pertama, apakah kemudian partai-partai politik yang sekarang berada dalam pemerintahan itu memang betul-betul punya keinginan untuk masuk dalam pemerintahan. Gitu. Nah yang kedua, saya kira memang karena memang dari awal pemerintahan ini dibangun berdasarkan koalisi antara partai politik, ya tentu pembicaraan di level ketua umum partai politik yang tergabung dalam pemerintahan itu pasti juga akan diminta pandangan dan pendapat oleh Pak Presiden. Walaupun sekali lagi itu kewenangan mutlak Pak Presiden ya, Pak Prabowo gitu. Nah, tetapi saya kira memang nanti akan ada pembicaraan, diskusi ya pada saat kemudian ketika partai-partai politik yang sekarang berada di dalam pemerintahan itu menyatakan ingin masuk di dalam jajaran kabinet. Iya, saya kira kan kita dibangun berdasarkan kesepakatan untuk membangun koalisi partai politik pendukung pemerintah gitu. Nah, dan itu jumlahnya dari awal sudah tetap sekian. Dan kita melihat ada partai-partai politik yang mendeklarasikan berada di luar pemerintahan. Ya. Soal dukung-mendukung saya kira kan memang ya secara fair setelah kompetisi politik selesai ya untuk kepentingan bangsa negara ya pemerintahan siapapun yang terpilih ya harus dukung gitu. Nah persoalannya ini apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan. Nah kalau diskusinya tentang itu, nah sekali lagi saya kira nanti mungkin akan ada pembicaraan ya di level pimpinan partai-partai politik yang berada sekarang di dalam pemerintahan itu, apakah kemudian partai-partai politik yang selama ini berada itu kemudian akan masuk atau tidak, itu berdasarkan diskusi. Walaupun sekali lagi saya katakan, kalaupun tidak dilakukan diskusi, diajak bicara, ya itu semuanya kewenangan kembali kepada Pak Prabowo. Selama partai-partai politik yang selama di luar pemerintahan memang berkenan untuk masuk gitu. Ya, saya sering mengatakan bahwa partai politik ini dimanapun tempatnya ya, apakah dia di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu sama mulianya gitu loh. Karena selama memang apa yang diperjuangkan itu adalah buat kepentingan bangsa, negara, dan rakyat kita, dimanapun kita berada. Jadi sebetulnya tidak ada persoalan sebetulnya kalau misalnya teman-teman sudah menyatakan dirinya berada di pemerintahan, karena di luar pemerintahan pun ya ketika apa yang dilakukan, apalagi menyuarakan untuk kepentingan bangsa negara, yang baik yang dilakukan oleh pemerintah itu didukung, misalnya yang tidak baik atau yang kurang tepat itu disampaikan kritik dan segala macam, itu sama baiknya, sama mulianya. Iya, saya kira Pak Prabowo itu sudah punya mekanisme ya, punya standar, punya basis
untuk melakukan penilaian terhadap seluruh jajaran kabinetnya gitu. Dan itu akan berlaku setiap saat. Dan menurut saya tidak ada aturan harus sekian waktu setiap prodik untuk melakukan penilaian dan melakukan tindakan terhadap katakanlah jajaran menteri yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi tadi itu gitu. Jadi kita lihat saja kalau misalnya nanti ada yang tidak baik, ya saya yakin Pak Prabowo akan melakukan langkah-langkah untuk melakukan evaluasi terhadap itu.